Selamat datang kembali di channel Mengarai IT. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial tentang cara membuat responsive card dengan HTML dan CSS. Pertama, kalian buat folder baru. Di sini saya buat folder bernama responsive card. Di sini saya sudah ada beberapa gambar yang akan kita buat untuk card nantinya. Formatnya PNG. Ada 5 gambar di sini, ada HTML, CSS, CI dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kalian buka text editor, kemudian kita buat file baru, kemudian kita simpan terlebih dahulu di folder yang sudah kita siapkan tadi di desktop yang bernama responsive card. Kemudian kita beri nama index.html. Oke, setelah selesai kita simpan. Kemudian selanjutnya kita buat kode HTML-nya. Di sini HTML, maka akan langsung tampil seperti ini. Kemudian kita beri titelnya responsive card, gitu saja. Oke, kita simpan. Kemudian selanjutnya kita buka index.html di web browser, kita klik kanan. Kemudian kita open with Google Chrome. Nah, ini tampil seperti ini. Titelnya sudah berganti menjadi responsive card. Kemudian selanjutnya kita kode untuk tag body-nya. Pertama di sini kita buat judulnya terlebih dahulu. Di sini kita pakai tag H2. Kemudian untuk judulnya kita beri nama responsive card. Untuk judulnya responsive card HTML dan CSS. Oke, kita refresh. Nah, sudah tampil seperti itu. Kemudian selanjutnya kita tambahkan tag div. Nah, untuk div pertama di sini kita beri kelas card row. Jadi baris card atau card row, membuat baris terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita buat tag div kembali. Nah, di sini kelasnya kita beri nama card kolom. Jadi setelah kita membuat baris, kita membuat kolom. Selanjutnya setelah kita membuat baris dan kolom, kemudian kita buat tag div kembali untuk yang ketiga. Nah, di sini tag div berisi cardnya div. Kemudian kita beri kelas card. Nah, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita isikan yang pertama adalah image-nya terlebih dahulu, tag img src. Kemudian kita pilih image apa yang pertama kita masukkan. Di sini saya pakai image yang HTML, ini html.png. Kita simpan. Kemudian kita refresh di web browser. Nah, di sini gambarnya sudah tampil. Kemudian setelah kita memasukkan gambar, selanjutnya kita pakai tag H3 untuk judul cardnya. Di sini HTML5. Kita simpan. Kemudian kita refresh di web browser. Nah, di sini sudah ada HTML5-nya. Kemudian kita tambahkan tag P untuk penjelasannya, tag paragraf. Di sini tutorial tentang HTML. Seperti ini saja, singkat, karena kan ini hanya contoh saja ya. Simpan, kita refresh. Nah, sudah tampil. Kemudian selanjutnya kita tambahkan tag P kembali untuk footer. Nah, di sini saya pakai Mengarai IT. Kita simpan. Kemudian kita refresh. Nah, jadinya nanti seperti ini: gambar, judul, keterangan, dan footer. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal copy dari div kolom ini, kelas yang kolom, kita paste di bawahnya. Nah, kita tinggal ubah nama image, kemudian judul dan yang lain sebagainya. Oke, yang kedua ini CSS. Kemudian kita ganti di sini CSS 3. Terus tutorial tentang CSS. Mengarai IT tetap. Oke, kita refresh. Nah, jadi ada 2 card sudah.
Selanjutnya kita buat card yang ketiga. Nah, di sini ketiga kita kopikan saja seperti tadi, kita pastekan. Kemudian untuk image-nya kita ganti yang HTML, di sini kita ganti jadi PHP. Nah, ini PHP. Formatnya tetap PNG. Kemudian di sini HTML5 kita ganti menjadi PHP. Di sini tutorial tentang PHP. Untuk pengarah ID tetap. Oke, kita simpan. Untuk ukuran gambarnya ini masih nanti akan diperkecil. Ini ukuran format gambar yang asli, jadi tampilannya ada yang besar ada yang kecil. Yang keempat, kita di sini kode igniter kita rubah jadi seperti ini saja. Ini kode igniter juga. Oke, kita simpan, kita refresh. Nah, di sini sudah tampil. Kemudian yang terakhir di sini bootstrap, ya kita copy seperti tadi, kita pastekan. Kemudian image-nya kita ganti b.png seperti nama file gambarnya. Kemudian di sini kita ubah juga bootstrap 5. Kemudian di sini tutorial tentang bootstrap. Mengarah ID tetap. Oke, kita simpan. Nah, di sini sudah tampil semua gambar dan keterangannya. Selanjutnya kita akan atur CSS-nya. Langsung saja, pertama kita buat file baru. Nah, sebelum kita kode, kita simpan terlebih dahulu di folder responsive card tadi. Kita beri nama style.css. Ya, kita simpan. Sudah tersimpan. Kemudian sebelum kita kode CSS-nya, pertama kalian buka index.html tadi. Kemudian di sini kita tambahkan link. Nah, seperti ini, hrefnya kita isi style.css seperti nama CSS yang kita buat untuk menghubungkan antara index.html dengan CSS-nya. Oke, pertama di sini kita buat bintang, yakni box sizing. Jadi kita buat CSS bentuk box nanti tampilannya, border box. Kemudian selanjutnya masih sama, tidak berubah. Kemudian selanjutnya pertama kita buat CSS untuk yang tag image terlebih dahulu agar gambarnya diperkecil terlebih dahulu, ya, ini .card image. Kemudian kita atur tingginya height 200 px, kemudian lebarnya width 200 px juga, 200 pixel. Nah, kita simpan. Kemudian kita refresh di web browsernya. Nah, di sini tampilan gambarnya sudah kecil semua, sudah sama semua ukurannya. Selanjutnya kita atur CSS untuk tag body. Nah, di sini yang perlu kita atur yang pertama adalah background color. Nah, di sini saya pakai green light yellow. Kemudian text elegant center, jadi tulisannya berada di tengah. Oke, kita simpan, kita refresh. Nah, jadi tampilan seperti ini. Gambar dan tulisannya berada di tengah semua seperti ini. Oke, selanjutnya kita atur yang untuk kelas row. Sini untuk penulisan kelas, titik nama kelasnya card row. Nah, yang perlu kita atur di sini yang pertama adalah lebarnya 100%, widthnya. Kemudian selanjutnya untuk marginnya 0,5 px. Kemudian kita simpan, kita refresh. Tampilannya masih sama seperti ini. Kemudian selanjutnya kita kode CSS untuk yang cut kolom, ya, seperti ini. Kemudian yang perlu kita atur di dalam kelas cut kolom ini, yang pertama adalah width, lebar dari masing-masing kolom. Karena di sini ada 5 cut, jadi lebarnya adalah 20%, jadi 100% dibagi 5. Kemudian float left, nah, jadi tampilannya akan seperti ini, tidak ke bawah tapi ke samping. Kemudian yang pertama paddingnya 0, 10 px. Oke, kita refresh. Selanjutnya kita atur yang kelas cut-nya.
kelas untuk cardnya, yaitu titik card. Nah, yang perlu kita atur di sini pertama background colornya itu white, kemudian paddingnya 16 px, kemudian kita simpan, kita refresh. Nah, jadi tampilan background cardnya menjadi warnanya putih seperti ini, nantinya akan jadi seperti ini. Oke, hasilnya setelah padding kita atur lagi untuk yang box shadow, jadi tampilannya seperti 3D, 0, 8px, 16px, 0, kemudian RGBA seperti ini. Kita ubah yang terakhir 1.0 menjadi 0.4. Oke, kita simpan. Nah, jadi tampilnya seperti timbul seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahkan hover effect pada card ini, jadi ketika kursor diarahkan ke card maka backgroundnya akan berubah. Oke, langsung saja di sini kita atur titik card, titik 2 hover. Nah, yang perlu kita atur pertama di sini backgroundnya, background color di sini yang semula menjadi yellow green atau green yellow. Kemudian box shadow-nya kita tambahkan di sini, ukurannya 2 kali lipat dari box shadow yang ada di card. Oke, kita refresh. Nah, ketika diklik maka tampilannya akan seperti ini. Box shadow-nya akan semakin tebal. Oke, kemudian di sini di kolom di kelas card kita tambahkan transition. Nah, di sini 0,8 second. Oke, kita simpan, kita refresh. Nah, jadi warnanya akan semakin lama semakin cerah dari yang semula tidak cerah. Nah, di sini ketika kita minimize maka tampilannya akan amburadul. Jadi di sini saya akan buat responsive cardnya, yaitu add media screen and kemudian di dalamnya kita tambahkan max width untuk nilainya 600 px. Di sini untuk responsifnya kita tinggal atur yang dot card kolom ini saja. Kemudian yang perlu kita atur di sini lebarnya 100%. Kita refresh. Nah, jadi tampilan seperti ini nantinya kalau responsif. Lalu setelah lebarnya kita tambahkan displaynya block ya seperti ini. Kemudian kita tambahkan padding, kita tambahkan margin. Nah, untuk marginnya margin bottom yang di bawah sendiri, ini 20 px. Jadi nah seperti ini. Kalian bisa coba sendiri, semakin tinggi maka jaraknya akan semakin lebar. Nah, seperti ini. Oke, sekian tutorial untuk membuat responsive card dengan HTML dan CSS. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Manggarai IT. Terima kasih.